Oke, kita ngobrol lagi. Gue mau ngobrol tentang turun berat badan. Ya, masih hot lah ya. Sampai kapanpun ini akan hot, apa namanya, topik ini. Kita semua sudah belajar, sudah tahu bagaimana caranya menurunkan berat badan. Ya, tentu dengan kalori defisit. Ya, beberapa ada yang ngomong nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan bla 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 gitu. Sebenarnya tujuannya bukan makanan itu membuat gendut, bukan. Oke. Tapi makanan tersebut mungkin dikategorikan sebagai makanan tinggi kalori atau bisa membuat attitude kita dalam makan menjadi berlebihan. Misal apa? Misal kita yang paling gampang pakai nasi lah ya. Oh, orang Indonesia kalau bagian barat ya. Orang Indonesia bagian barat khususnya kalau nggak makan nasi itu belum makan. Nah, kenapa terus abis itu nasi yang dipersalahkan? Ya karena menurut gua sekali lagi bisa aja dianggap kalau udah pakai nasi itu tuh nasi itu makanannya itu segunung istilahnya, gede banget porsinya di piring kita. Dan abis itu karena nasi itu nikmat, kita jadi tuh nggak bisa stop makan gitu loh. Jadi makanan yang lain tuh jadi berlebihan juga gitu loh. Ayam gorengnya lah, sayurnya lah, sambelnya lah, sambel goreng lagi, terus apalagi itu, ya pokoknya lainnya lah, itu jadi berlebihan gitu, jadi nikmat banget makannya. Nah mungkin itu salah satu alasan kenapa nasi dijadikan biang kerok. Sebenarnya sih enggak, kalau kita bisa mengontrol mulut dan diri kita. Nasi itu enak-enak, gue demen banget sama nasi putih. Apalagi kalau nasi putih sama ayam goreng, nasi padang, enak banget. Tapi tetap harus mengontrol, oke? Okay? Nah, maksudnya gimana? Porsinya yang diatur gitu loh. Jadi kalau memang makanya sebelum ini kan ada video gue yang ngomongin tentang proyek, target, dan belajar itu kan. Nah, maksudnya apa? Kalau lu punya target, lu punya proyek, lu tahu bagaimana cara mengeksekusinya proyek dan target tersebut dengan belajar, lu akan bisa lebih mindful dalam menjalani hidup. Maksudnya gimana ya? Balik lagi ke tadi nasi ya. Misalnya nih, lu punya proyek untuk turun berat badan. Ya udah, berarti kan lu paham kan bahwa turun berat badan harus defisit kalori. Nah, kalau defisit kalori gimana? Harus ya rata-rata mengurangi makanan, oke? Mengurangi makanan. Artinya apa? Ya nasinya mungkin jangan kebanyakan. Dikurangin dari yang biasa. Karena dengan mengurangi porsi nasi, otomatis kalori yang masuk juga berkurang. Nah, tapi apakah nasi menjadi satu-satunya parameter? Ya belum tentu gitu loh. Tergantung juga makanan lain kan. Kita makan nasi mungkin cuma 3 sendok misal. Tapi di hari itu kita jajan banyak banget. Kayak misalnya jajanan pasar lah, gorengan lah, terus apalagi minuman-minuman manis lah. Ya kan sama aja dong. Lu makan nasi 3 sendok doang misalnya. Tapi kan makanan lain itu kan juga berkalori kan. Nih nambah juga dong kalorinya. Makanya gue bilang lu nggak bisa jadiin nasi sebagai parameter. Nah yang harus jadi parameter apa? Ya keseluruhan. Bukan artinya nggak boleh sama sekali. Ya oke masih boleh, tapi mungkin dikurangin gitu loh. Misalnya yang biasanya kebiasaannya setiap hari abis makan pasti jajan minuman kekinian ya, yang manis-manis lah, minuman manis-manis. Ya mungkin bisa dikurangin seminggu 3 kali aja, atau bisa dikurangin porsinya, atau bisa dikurangin gulanya. Kan sekarang bisa kan di beberapa toko minuman mau less sugar, no sugar, atau normal sugar kan. Ya mungkin kita bisa pilih yang less. Kita tetap minum tapi kalorinya lebih sedikit gitu kan. Kadang gula itu kan juga kalorinya ada ya. Ada kalori dalam gula. Oke. Nah, jadi yang mau gue tekanin di sini adalah selain dari kebijakan kita dalam melihat makanan, attitude kita dalam mengeksekusi makanan yaitu dengan cara dimakan. Yang kedua adalah mungkin lebih ke apa ya?
lebih ke mindset gitu loh. Jangan, kalau gue sih kurang suka menjadikan eh, timbangan itu sebagai acuan. Tapi bisa, tapi gue bukan favorit lah. Karena gue sih lebih demen, ya kalau misalnya gue mau turun berat badan atau kalori defisit, itu gue ciptakan dari dua hal, yaitu menambah aktivitas fisik. Mungkin yang dulu kayak misalnya kayak jogging hanya seminggu 2 kali, sekarang mungkin bisa gue tambahin jadi seminggu 3 kali atau 4 kali. Itu bisa, karena gerak fisik membakar kalori kan. Terus yang kedua yaitu lebih mindful dalam melihat makanan. Jadi kalau misalnya emang kepengen turun berat badan, ya makanannya diatur gitu loh, porsinya ya. Kayak jadi sebenarnya sih nggak ada yang namanya oh nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Ya kalau misalnya gini, lu punya makanan favorit kayak tadi gue bilang nasi putih sama ayam goreng misalnya. Nah itu makanan favorit lu banget deh misalnya ya. Terus lu gua larang makan, sengsara gak? Gue yakin 1-2 hari sih biasa aja, karena ada makanan lain, pilihan lain. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dengan catatan itu makanan favorit lu, nggak akan lu tahan, gue yakin. Kayak misalnya dulu gue pernah kan, masih pas belum paham-paham banget tentang diet lah, ya gue makan cuman yang direbus-rebus doang, tanpa garam, tanpa gula, ya bertahannya cuma 3 bulan. Itu aja udah enek-enek banget gitu loh. Jadi ya menurut gue turun berat badan itu selain dari mengontrol ya apa yang kita makan, jumlahnya, jumlah kalorinya lebih tepatnya, dan juga mindsetnya. Jangan terlalu terpaku dengan yang namanya timbangan, tapi justru apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah defisit kalori. Ya salah satunya adalah gerak fisik, olahraga gitu. Nah kalau gue sendiri sebenarnya gini, ada fase dimana celana gue tuh gue jadiin patokan. Jadi kalau memang wah ini udah nggak muat nih, artinya kan berat gue udah naik ya, itu mungkin bisa dibilang ya fase bulking gitulah. Terus fase bulking berhentinya kapan? Kalau gue patokannya saat gue udah ngerasa gendut banget, karena bukan atlet binaraga, jadi ya itu sebagai patokan atau acuan aja lah, nggak yang bener-bener target kayak gimana. Nah kalau terus abis itu gue mau turun berat badan nih, ya intinya kalau itu celana udah muat lagi, artinya ada lemak yang kebakar dong, ada lemak yang hilang dong. Tapi dengan catatan adalah eh, otot tetap dijaga ya, jangan sampai turun berat badan karena ototnya hilang. Jadi tetap harus strength training. Intinya adalah dalam proses kita mau naik berat badan atau turun berat badan, strength training, anaerobic itu exercise, dan aerobic exercise which is itu cardio, tetap harus dilakuin. Karena dua-duanya emang penting, satu memperkuat otot rangka, satu memperkuat otot jantung. Itu harus balance. Oke. Jadi itu yang mau gua share ya. Jangan terlalu terpaku sama timbangan, apalagi kalau sampai bikin stres, apalagi kalau bikin sampai eh, seharian malah pusing. Tapi menikmatilah dengan tadi itu ya, mengurangi asupan, terus menambah gerak fisik, itu dinikmatin dulu aja. Jadi kalau nanti juga pasti gue yakin kerja kerasnya pasti ada hasilnya, karena gue juga udah ngerasain sih. Ya itu sih yang bisa gue share. Memang ini yang gue omongin ini tidak ada bener-bener ilmu sakleknya gitu ya, wah lu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, nggak ada. Kadang ini gue sharing pengalaman aja. Oke, terima kasih.